Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman yang mungkin baru saja menemukan video ataupun channel ini. Di channel ini kita belajar tentang Microsoft Excel dan aplikasi Office lainnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar Excel ataupun aplikasi Office yang lain, semoga channel ini adalah channel yang tepat untuk teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Di video kali ini kita akan membahas tentang berbagai model error yang terjadi ketika kita menggunakan fungsi VLOOKUP pada Microsoft Excel. Namun sebelum kita lebih lanjut, teman-teman bisa mendownload file latihan yang ada di deskripsi video ini agar teman-teman bisa langsung praktik dalam mengikuti tutorial kali ini. Baiklah, kita mulai saja teman-teman. Di sini saya sudah menuliskan ada 4 model error yang bisa terjadi ketika kita menggunakan fungsi VLOOKUP pada Microsoft Excel. Di sini NA, ya penyebabnya di sini 5, saya tuliskan teman-teman. Selanjutnya di sini ada ref, penyebabnya 2, name ada 1 dan value ada 1 juga. Jadi ini akan kita bahas satu per satu dan bagaimana solusi untuk mengatasi error-error ini. Baik, kita mulai dari yang pertama, yakni error yang pertama yang terdiri dari 5 sebab. Yang pertama, error NA ini penyebabnya terjadinya pergeseran tabel array. Tabel array itu maksudnya tabel yang akan dibaca oleh VLOOKUP. Namun, terkadang ketika kita membuat fungsi VLOOKUP ini, kita lupa untuk mengunci tabel array. Yang mana sih namanya tabel array, teman-teman? Ya, tabel array ini yang berada setelah VLOOKUP seperti ini. Jadi yang saya blok ini adalah lookup value. Selanjutnya yang ini, yang setelahnya ini bernama table array. Jadi table array ini terdiri dari beberapa rank yang berisi data-data yang akan ditampilkan oleh VLOOKUP. Ya, seperti itu ya. Jadi penyebab pertama dari error NA ini disebabkan karena tabel array yang tergeser. Kenapa bisa tergeser? Karena ketika kita menulis fungsi VLOOKUP, kita lupa untuk mengunci tabel array-nya. Oke, di sini kita lihat tabel array-nya B9 sampai dengan E31. Iya, oke. Sementara LG002 ini berada di C9 ya. Oke, sudah benar. Selanjutnya HM003 ini berada di mana? HM003 ini berada di B15. Tabel array-nya dari B10 sampai E32. Nah, sekarang HM002. Kita lihat HM002. HM002 ini berada di alamat B10. Ya, sementara tabel array-nya dari B11 sampai dengan E33. Nah, sehingga terjadilah inilah yang dinamakan pergeseran, ya, pergeseran karena rumusnya kita copy dari atas ke yang di bawahnya, sehingga terjadilah yang namanya error NA ini. Solusinya teman-teman, solusinya kita bisa menggunakan atau kita bisa mengunci tabel array ini dengan menjadikan tabel array-nya menjadi absolute atau alamat selnya absolute. Caranya tinggal kita klik tabel array, sel yang menjadi tabel array. Selanjutnya kita kliknya di rumus ya teman-teman. Selanjutnya kita tekan tombol F4. Nah, itu juga dengan alamat yang terakhir kita kunci teman-teman. Dan terakhir kita tekan enter. Sekarang tinggal kita copy saja ke bawah. Nah, maka ketika kita sudah mengunci atau mengabsolutkan sel yang menjadi tabel array ini, maka otomatis ketika kita mengkopinya ke bawah, otomatis tidak ikut tergeser, sehingga tidak terjadi yang namanya error NA ini. Oke, yang di divisi kita juga seperti itu. Kita kunci teman-teman. Kita copy ke bawah. Oke, hasilnya pun tidak ada error. Yang selanjutnya di alamat kita absolutkan, kita tekan tombol enter dan kita kiret ke bawah, sehingga semua data yang akan ditampilkan dengan fungsi VLOOKUP ini tidak ada yang error karena tidak ada pergeseran tabel array. Oke, itu error NA yang pertama.
disebabkan oleh table array-nya tergeser, dan solusinya kita mengunci table array tersebut. Selanjutnya untuk yang kedua, errornya masih sama, namun penyebabnya berbeda. Ya, penyebabnya berbeda. Tadi tergeser, table array-nya tergeser, namun sekarang penyebabnya data yang menjadi lookup value yang ada pada table array itu terhapus atau hilang. Nah, seperti ini contohnya teman-teman ya. Ini HM002 ini sudah nggak ada, seperti itu. HM004 tidak ada di table array. HM006 juga tidak ada di table array. Sementara kita pahami kodenya berurutan dari 001 sampai dengan HM006. Dan di sini 002-nya tidak ada, begitu juga 4 serta 6. Sehingga terjadilah yang namanya error NA. Solusinya teman-teman tinggal kita isi saja ya. Tinggal kita isi saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya copy sampai 00. Nah, semuanya sudah terisi teman-teman ya, dan tidak ada error karena sudah ada data yang kita cari. Itu teman-teman. Bagaimana kalau data yang kita isi dari sel ini kosong misalnya? Maka tidak akan apa-apa teman-teman, tidak akan error, namun hasilnya nanti yang akan ditampilkan oleh VLOOKUP itu adalah 0. Seperti itu ya, itu bedanya. Kalau yang hilang itu adalah lookup value, maka akan terjadi error. Namun kalau yang hilang itu bukan data yang menjadi lookup value, maka yang akan ditampilkan adalah angka 0. Seperti contoh yang ini teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, penyebab yang ketiga itu data yang dicari tidak ada pada table array. Nah, mungkin maksudnya seperti ini. Misalnya di sini kita sudah membuat kode semuanya ya. Sementara kode kita itu tidak sampai dengan kode SR009 dan SR008. Kita lihat di sini kode SR itu sampai berapa sih? 1, 2, sampai 7. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sementara kita mencarinya yang tidak ada pada lookup, yang tidak ada pada table array. Jadi sehingga muncullah namanya error NA ini. Ya, itu penyebabnya ya. Jadi ketika kita menjadikan suatu data itu menjadi lookup value, kita lihat dulu apakah data yang akan kita jadikan sebagai lookup value itu sudah ada pada table array. Kalau ada, maka hasilnya akan normal. Tapi kalau tidak ada, hasilnya akan menjadi error NA. Oke, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, penyebab yang selanjutnya, yang keempat error NA ini. Jadi adanya spasi baik yang ada di lookup value ataupun yang ada pada table array. Oke, kita perhatikan pada nomor 1 ini. Kita lihat di sini semuanya sebenarnya hanya 6 digit, teman-teman. Kita lihat secara kasat mata. Kita buktikan apakah ini benar 6 digit atau tidak. Kita menggunakan fungsi len untuk membacanya, untuk menghitungnya, teman-teman. Kita enter. Selanjutnya kita kopas ke bawah. Oke. Ya, di sini jelas teman-teman ya. Ada angka, ada spasi pada nomor 1, spasi pada nomor 3. Sedangkan pada nomor 4, 4 dan 6 ini memang tidak ada spasi, namun bisa jadi ada spasi pada data yang ada di table array. Seperti itu ya. Jadi salah satunya ada spasi, maka otomatis akan terjadi error NA ini ya. Solusinya tinggal kita hapus saja. Kita cari spasinya, ini sudah dapat 1. Selanjutnya di sini kita lihat di mana, apakah di awal atau di akhir. Di akhir nggak ada, di awal kita lihat, oh ada. Kita hapus seperti ini. Yang keempat, ini sudah 6 ya. Berarti kali ini sudah 6, berarti di sini tidak ada spasi, tapi mungkin spasinya ada pada table array ya. Data yang ada pada table array. Kita lihat di sini, kita hitung dengan cara yang tadi, enter 6, kita kopas ke bawah teman-teman. Wow, di sini ada yang 3 ternyata teman-teman ya, yang LG004. Pantesan di sini LG004 ini terjadi error karena di data lookup value-nya, di data tabel array-nya ada spasi ya. Nah, seperti ini sudah ketemu. Nah, gitu kita hilangkan spasi, otomatis datanya akan normal.
hasilnya akan normal gitu. Kita lihat LG006 di mana? Ya, kita lihat di formula bar aja biar enak. Ya, itu ya, bisa diperhatikan ya. Tadi tergeser berarti ada di sini spasi di awal sebelum digitnya. Oke, kita hapus dan kita enter. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus hati-hati ketika kita menulis data pada tabel array ataupun ketika kita menulis data yang akan menjadi lookup value-nya. Jangan sampai ada spasi. Itu yang keempat teman-teman tentang masalah error NE ini. Yang kelima teman-teman, ini terjadi karena angka yang kita tulis pada tabel array ataupun angka yang kita tulis pada lookup value itu tersimpan dalam bentuk teks. Nah, ini disebabkan karena mungkin ketika kita salah dalam memformat sel, teman-teman. Di sini kita lihat yang pertama tidak ada, yang ketiga di sini ada tandanya, yang keenam ada tandanya, yang ke 9 ada tandanya. Ya, cara anunya tinggal kita blok saja. Selanjutnya kita pilih convert to number. Oke, seperti ini teman-teman ya. Bagaimana dengan yang nomor 1, 4 dan 7 masih error? Ya, kita perhatikan di tabel array-nya, kita blok sampai 7 dan kita convert to number. Dan hasilnya akan pulih seperti biasa. Itu masalah dan solusi yang kelima tentang error NE. Selanjutnya yang keenam teman-teman, ini sudah error yang baru, hanya 2 ya, penyebabnya 2. Yang pertama, penyebab dari ketika terjadi error ref ini itu karena call index number yang kita tulis pada rumus VLOOKUP itu lebih besar atau lebih besar daripada call index number yang tersedia pada tabel array. Mana sih yang namanya call index number teman-teman pada rumus VLOOKUP? Kita lihat di sini ya. Jadi urutan rumus atau urutan penulisan fungsi VLOOKUP ini adalah yang pertama lookup value kriteria, yang kedua tabel array atau tabel yang menjadi tempat data yang akan kita ditampilkan. Selanjutnya yang ketiga ini adalah call index number. Ya, seperti ini. Ini namanya call index number, urutan yang ketiga. Kenapa kok bisa ya ini call index number ini berpengaruh? Ya, sangat bisa teman-teman, karena call index number ini adalah keterangan kalau yang akan ditampilkan adalah kolom yang kesekian, seperti itu ya. Jadi call index number ini keterangan kalau yang akan kita tampilkan itu adalah nomor kolomnya, nomor kolom yang kesekian. Berarti ini adalah nomor kolom yang akan kita tampilkan dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Namun ketika kita di sini menulis kolom call index number ini lebih besar daripada banyak kolom yang ada, maka akan terjadilah yang namanya error ref ini. Seperti contoh yang ada di sini teman-teman, kita lihat di alamat ini berapa sih call index numbernya? Call index number yang ditulis oleh penulisnya di sini 5 teman-teman. Sementara kita lihat jumlah call index number kalau kita sesuaikan dengan jumlah kolom pada tabel array-nya hanya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, maka terjadilah error di sini karena call index number yang kita tulis lebih besar daripada call index number yang ada pada tabel array. Solusinya tinggal kita rubah saja teman-teman. Kita sesuaikan karena yang akan kita tampilkan di sini adalah alamat dan call index number dari alamat itu adalah 4, tinggal kita tulis 4. Oke, selanjutnya kita tekan tombol enter. Seperti ini. Tempat. Selanjutnya kita copy ke bawah. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ini masalah error ref yang pertama. Yang kedua, penyebabnya juga itu karena adanya tabel array ada yang terhapus. Ya, ini salah satu masalah juga teman-teman. Jadi jangan sampai kita hapus kolom yang sudah menjadi kolom tabel array pada VLOOKUP. Kalau kita hapus, otomatis hasil dari fase VLOOKUP itu akan error. Kita coba untuk hapus yang alamat. Ya, hasilnya sama seperti tadi, karena pada dasarnya juga sama ya, karena sama-sama hilang. Kalau yang ini karena terhapus,
Kalau yang tadi itu karena salah tulis. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi hati-hati ketika kita sudah membuat VLOOKUP, hati-hati ketika kita menghapus kolom. Jangan-jangan yang kita hapus itu adalah kolom tabel array. Oke, itu yang ketujuh. Error yang ketujuh, masalah yang ketujuh teman-teman ya. Dengan error refnya. Yang selanjutnya yang ke-8, error name ini. Ya, error name ini terjadi hanya satu sebab. Sebabnya apa? Sebabnya ketika kita salah dalam penulisan fungsi, maka akan terjadilah error name ini. Oke, kita lihat contoh. Yang pertama, apa sih salahnya di sini? Kita lihat. Kita baca VLOOKU. Oh iya, di sini ada salah tulis VLOOKU yang sebenarnya VLOOKUP. Oke, kita tambahkan saja huruf P di sini. Kemudian kita tekan enter. Oke, selanjutnya di sini kita lihat apa salahnya. VLOOKUP 10 i10 bla bla bla, di sini 3. Oh, false. Ya. Di sini tertulis false, seharusnya false. Kita tulis dan kita tekan enter. Selanjutnya di nomor 4 ini namanya ini kita lihat apa yang salah. VLOOKU juga salah tulis ya. Enter. Sudah. Terakhir, error terakhir kita lihat di alamat apa salahnya. VLOOKUP bla bla bla, di sini vale, seharusnya false. Ya, seperti itu. Tinggal kita enter. Jadi itu teman-teman ya. Error dari name ini hanya satu sebab, yakni kita salah dalam menulis fungsi. Jadi tidak perlu melihat yang jauh-jauh lah. Yang terakhir, yang ke-9 dari error value ini, ya, error value ini masalahnya juga hanya satu, yakni kita menulis angka 0 atau di bawah angka 0 atau angka negatif. Ya, seperti itu ya. Jadi call index number itu harus diisi dengan angka positif. Kalau kita menulis angka call index number ini dengan angka 0 atau angka negatif, maka otomatis akan terjadi fungsi value. Kenapa? Karena call index number 0 itu berarti dia berada di sebelah kiri. Ya, nomor 0 itu berarti berada di sebelah kirinya nomor 1, call index number nomor 1. Ya, sementara VLOOKUP ini salah satu kekurangannya dia tidak bisa membaca kolom yang berada di sebelah kiri daripada lookup value tersebut. Jadi ini masalahnya teman-teman ya. Jadi kita nulis call index number dengan angka 0 atau angka negatif. Sekarang kita perhatikan di sini. Ya, ini angka 0. Di sini kita tampilkan call index number ke berapa? Ya, kedua. Selanjutnya di sini -1. Kita rubah aja menjadi 2 karena kebetulan call index numbernya 2. Terakhir kita tuh -4. Kita tulis 2. Oke, seperti itu teman-teman ya. Sangat mudah sekali dalam mendeteksi error-error dan bagaimana cara mengatasi masalah ini. Intinya NE ini hanya 5 sebab, ref ini hanya 2 sebab, name ini hanya 1 sebab, dan value ini hanya 1 sebab. Jadi teman-teman jangan jauh-jauh ketika akan terjadi error, jangan sampai ngerusak apapun dan sebagainya ketika ada error ya, pada VLOOKUP tentunya, bukan error-error yang lain, karena masalah error pada VLOOKUP ini tidak akan keluar dari yang 9 masalah ini. Begitu teman-teman ya, semoga bermanfaat. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe. Dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video tutorial-tutorial lainnya. Dan jangan lupa pula untuk komen, like, serta share kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya bisa dirasakan oleh teman-teman kita yang lainnya. Baiklah, sekian dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.